Halo semuanya, selamat datang di YouTube Cerita Nupi yang pertama. Yeay. Nggak, sebenarnya aku udah pernah buat di video-video sebelumnya, tapi Cerita Nupi rebranding banget beberapa 2 bulan terakhir kan. Hari ini kita buat YouTube Cerita Nupi ini karena banyak yang request untuk bikin YouTube. Dan aku juga ngerasa pengen banget cerita lebih panjang. Mumpung kita lagi ada di tempat yang sangat nyaman ini, sekalian aja aku buat video pertama YouTube Cerita Nupi. Dan hari ini aku ditemenin sama Yobel. Soalnya aku awkward kalau ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri tuh kayak scripted banget gitu. Jadi kalau ngobrol kayak gini kayak bakal lebih lively. Ya, dan lebih bercerita. Tapi hari ini aku mau ngobrolin tentang sebenarnya Cerita Nupi itu apa, awalnya Zero Waste itu gimana, dan apa sih yang pengen Cerita Nupi itu sampein gitu ke teman-teman semua. Jadi kita mulai dari yang paling easy dulu ya, kali ya. Kayaknya orang nanya soal username. Buat yang kayak manggil Nupi, Upi, Kak Upi. Oh, ada yang manggil Upi? Iya, ada banyak. Oh. Kak Upi, kok bisa sih hidupnya kayak gini? Nah, itu sebenarnya kenapa ngomongnya Cerita Nupi? Karena dulunya tuh aku bikin TikTok. Ngomongin tentang mindfulness, ngomongin tentang stoicism, ngomongin tentang hal-hal yang lebih abstrak lah ya. Cuman sebelumnya itu benar-benar awal banget ya, gara-gara COVID. Aku sakit COVID terus waktu itu lagi booming banget. Jadi viral tuh sampai 1 juta viewers, terus nambah. Nah, dari situ aku mikir, boleh banget nih aku bikin platform yang bisa membagikan tentang gaya hidup mindfulness, tapi kayaknya waktu itu kurang praktikal. Jadi kayak apaan sih semesta? Pemilihan katanya ulas asih. Ya, pemilihan katanya poetik banget ya. Iya, jadi karena poetik terus abstrak, jadi orang tuh makin jauh gitu, kayak jaraknya tuh distance-nya makin jauh. Aku mau bikin di Instagram, aku mikir yang benar-benar personal dari aku tuh sebenarnya apa sih gitu. Ya aku cuma mau cerita gitu. Cuma mau cerita soal gaya hidup yang aku jalanin gitu. Tapi sebenarnya aku tuh dipanggilan Nopi. Jadi bukan Novia. Yang udah deket ya. Bukan Nupi. Ada sih 2 orang sahabatku yang manggilnya Nupi. Tapi kebanyakan tuh manggil Nopi, Nop gitu. Tapi alasannya sangat kocak. Jadi kenapa Nupi? Karena udah ada. Jadi kalau cerita Nopi udah ada yang punya username-nya. Akhirnya aku mikir ada nih 2 sahabat aku yang manggil Nupi gitu. Jadi ya udah cerita Nupi. Jadi sesimpel karena yang ada itu. Iya. Kayaknya teman-teman juga pasti penasaran. Sebenarnya Cernup tuh mau cerita apa sih? Karena segala diceritain. Bayangannya, visinya, mimpinya Cernup tuh spesifiknya mau kemana sih? Sebenarnya tujuan utamanya pas aku bikin Cerita Nupi ini, pengen banget setiap orang yang bisa mengonsumsi konten-konten yang aku buat itu bisa menyadari diri dia seutuhnya, sekeliling seutuhnya, kayak peka, kayak resonate gitu sama universe gitu. Kayaknya orang nggak kebayang sih. Coba dibahas akan lebih pelan-pelan. Jadi pengen banget orang tuh kayak yang aku bilang di tagline. Jadi udah jelas, itu udah tujuan. Tagline-nya apa? Menyadari diri dan menyadari diri dan sekeliling seutuhnya dalam 60 detik. Satu platform yang tuh selama, kan orang sekarang pasti nonton videonya cuma 60 detik lah ya. Kayak kalau YouTube ya kayak gini cuma sebagian orang lah. Mostly orang tuh lebih nonton 60 detik lu lebih banyak daripada si YouTube ini kan. Nah, aku masuk ke segmen yang mayoritas itu untuk mengingatkan gitu setiap hari hidup berkesadaran gitu. Ya, jadi menyadar itu maksudnya kita tuh nggak cuma hidup asal hidup aja, tapi kita benar-benar sadar akan setiap yang kita lakuin, hubungan kita sama diri sendiri, sama orang lain, sama lingkungan kita, peka dalam sense semua indera-indera kita, perasaan kita tuh tahu what's happening, nggak cuman kayak kuda kayak gitu ya, bener nggak? Itu yang menjadi tujuan utamanya, karena sebenarnya kan aku tuh punya hasrat gitu, kerinduan, visi dalam hidup tuh untuk bisa dengan background aku yang panjang ya, kayak kalau misal teman-teman mau tahu detail tuh kayak gimana,
itu bisa ada di podcast. Aku udah cerita semuanya. Bahkan aku tuh sangat transparan gitu di podcast. Tapi dengan background itu aku ngerasa bahwa manusia tuh harus hidup optimal dalam hidupnya gitu. Dia benar-benar menyadari diri seutuhnya, menyadari sekeliling, maka hubungan dengan teman-teman, keluarga itu tuh bisa sehat, makanya ada dilenturin. Hubungan dengan diri sendiri bisa function dengan produktif dan optimal. Bahasa lainnya kalau aku kayaknya nangkepnya ada disfungsi kayak tadi ya, kalau kita mungkin, aku kan orangnya nggak peka ya. Sebenarnya kan kita di built-in punya kemampuan peka gitu. Cuma karena mungkin terlalu fokus sama kerjaan teks, laptop, jadi nggak peka sama orang. Jadi direaktivasi yang fungsi-fungsi yang mungkin lemah atau yang mungkin hampir mati ini diaktifasi ulang, dihidupin lagi. Jadi semua fungsi hidup kita, kemampuan kita, potensi kita keluar. Betul. Nah ini benar-benar sangat. Ya soalnya Novia memang bahasanya kan suka poetik ya, terus agak abstrak mungkin. Cuma kalau aku nangkapnya gitu sih. Iya, terus makanya diajak hari ini guys. Terus abis itu aku nggak nyangka bisa naik soal zero waste. Jadi makanya sekarang aku mau klarifikasi. Aku jelas-jelas ngomong di bio kalau aku tuh mau menyuarakan mindful living gitu. Jadi kayak kemarin aku sempet diwawancara sama Great Mind dari PIC Great Mind ini. Beliau bilang, Kak bisa nggak cerita tentang awalnya? Gimana sih mengenal zero waste, terus kayak pokoknya kayak seolah-olah tuh aku tuh praktisi zero waste banget gitu. Karena memang yang viral itu kemarin, bukan viral ya, Yang yang naik itu sampai sekarang ya, cerita Nupi ini bukan caption, title di atasnya well-being storyteller. Ini kita juga kan diskusiin kan, kenapa well-being, kenapa storyteller. Terus tadi yang kamu bilang menyadari diri dan sekelilingnya dalam 60 detik, di bawahnya gede, bold, capital semuanya. Mindful living, stoic. Yes. Gak ada zero waste ya. Betul. Jadi makanya aku pengen banget nih cerita kenapa zero waste ini bisa nyempil dan jadi akhirnya jadi main banget sekarang kontennya. Karena itu ternyata align gitu sama gaya hidup yang aku jalani, yaitu mindful living sama stoic ini. Dan sebenarnya aku juga mau bilang kalau misalnya kita tuh, aku tuh nggak terlalu mengkotak-kotakan gitu, kayak mengkotak-kotakan stoicism, frugal living, minimalism. Kayak ada teman-teman yang ngomong kan, kakak ini ya apa penganut minimalism juga ya, penganut zero waste ya kak, lalala. Enggak, maksudnya aku tuh nggak into sama semuanya. Cuman aku ternyata tuh yang utamanya itu sebenarnya mindfulnya, hidup kesadarannya ternyata semuanya tuh align gitu. Kayak berarti minimalism, tidak terlalu banyak barang, cukup yang fungsi-fungsi saja. Tapi kan aku tidak yang kayak cuma punya satu barang gitu. Ya nggak ekstrim gitu. Terus kayak zero waste, aku mindful nih belanja yang sehari-hari kayak pasar, terus ke kafe, terus tapi aku masih pakai mobil karena mobilitas aku di Jakarta belum memungkinkan dengan situasinya kan. Iya, aku nggak punya sepeda semua juga. Yeah. Kalau misal pakai sepeda, kalaupun beli sepeda, apakah aku pakai gitu? Ya, nggak mungkin sih kayaknya ya, kebul di jalan gitu. Ya, terus situasi sekarang. Abis itu, jadi kayak aku tuh pengen cerita di sini juga biar tahu, jangan sampai kalian tuh kecewa gitu sama ekspektasi. Tapi aku nggak pernah mengkotak-kotakan kayak aku harus jadi orang yang minimalism, harus jadi orang yang zero waste gitu. Aku harus jadi orang yang frugal. Yang aku pengen ceritain tuh sebenarnya tentang mindful ini, tentang sadar sama apa yang kita butuh, apa yang kita pikirin, apa yang kita suka, dan ini sih, dengan kerasnya banyaknya hasilnya hidup manusia gitu, kita tuh jadi terdistorsi gitu sama keinginan-keinginan yang bukan punya kita gitu. Nah itu yang jadi sebenarnya mainnya gitu. Dan ternyata hal ini tuh teriris sama minimalism, sama zero waste. Dimana kalau dari sudut pandang minimalism tuh, ya kan lu cuma butuh ini, ya kan? Lebih ke lu butuh cuma salah satu sepatu, satu sendal gitu. Tapi fungsionalitas.
ya kadang hidup tuh mikirin orang kayak gue pakai sandal ini, pakai sepatu ini, nah. Di sisi hidup zero waste lebih ngomongin tentang sampahnya. Ekologis. Yes. Tapi itu ternyata beririsan kan, minimalism, zero waste, terus ada frugal juga gitu. Jadi aku juga nggak terlalu tahu ya apalagi gaya hidup yang lain, tapi ya paling nggak seperti itu sih. Jadi itu soal mau kata-kata. Ya kalau tadi kan kamu udah ngomongin soal ini sebenarnya labelnya banyak, tapi ada garis merahnya, ya kan? Terus sebenarnya garis merah ini juga aku ngelihat si perjalanan cerita Nupi itu bisa garis merahnya menguat sampai ujung-ujungnya bisa ketemu contohnya Great Mind yang kamu tadi sempat sebut. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa nyambung sampai ke situ? Oh ya, tadi kan kita udah bahas ya, cuman kepotong. Jadi aku ngomong sih sama Great Mind, aku tuh bukan praktisi zero waste. Pintu masuknya itu dari mindfulness gitu. Nah, Artikel di Great Mind apa biar teman-teman bisa tahu? Tentang apa? tentang zero waste sih. Tentang zero waste Iya. kan ya. Jadi orang kebayang ya, Great Mind satu platform yang besar ya. Sebenarnya kan lebih banyak di isu psikologis, self development. Terus kamu yang sebenarnya pengen ngomongin mungkin itu ya, mental health, well-being. Iya. Disuruh ngomongnya malah soal zero waste. Iya, cuman aku cerita sih pintu masuknya apa, terus nah, makanya aku juga pengen cerita sekalian aku jawab nih soal awal kenapa aku ketemu sama zero waste gitu. Jadi pertama kali itu dari Unico, temen aku, sahabat aku. Jadi dia datang ke rumah, terus dia minta tisu. Terus aku kayak ambil aja kan, set gitu, kayak banyak gitu. Nah, di sisi aku yang aku bener-bener nggak ngerti tentang plastik, tentang apa gitu, aku kayak baik sama kamu, jadi aku kasih banyak. Dia ngomong, kok ngambil banyak sih Nov gitu. Tapi dia nggak terlalu banyak jelasin, cuma kayak dia kayak bete dikit, tapi habis itu dia pakai, ya udah, terus udah dia nggak jelasin apa-apa lah, nggak pernah dijelasin. Tapi habis itu dia ngajak aku nonton dokumenter Pulau Plastik. Nah dari situ aku bener-bener kaget gitu, kayak oh ternyata sampah gua gitu perjalanannya gitu. Yang aku tuh nggak pernah nyangka gitu, kayak Ya, perjalanan itu- sampah aku sepanjang itu. Itu pun berarti hitungannya baru, karena film Pulau Plastik tuh rilis 2019 ada kalau nggak salah. 2021, pas COVID. 2021 ya berarti ya. Itu baru banget, emang masih COVID sih itu. Terus aku inget kok itu bener-bener pas rilis kita dapat yang paling terakhir, kayak maksudnya udah bioskopnya udah mau habis nih. Iya. Gitu. Jadi tinggal 3 atau berapa gitu. Ya berarti kan 2021 sekarang 2023. Ya, 2 tahun. gimana ceritanya kamu jadi Hampir 2-3 tahun. expert zero waste kalau Iya, orang enggak dong. nggak gitu karena kan kamu juga pintu masuk kalau aku kan kuliah. Kuliahnya teknik lingkungan. memang sampah spesialisasinya dan itu pun 4 tahun plus bekerja 6 tahun di isu itu. Itu aja aku masih nggak pede kadang-kadang bilang expert. Saking banyaknya. Terus kamu tiba-tiba viral, dapat traction, orang-orang jadi bertanya karena pengen tahu kan. Dengan ekspektasi kamu tahu soal zero waste, padahal kan kamu juga belajar. Makanya aku pengen banget nih hari ini cerita ke kalian tuh, aku tuh sharing tentang perjalanan aku belajar gitu. Jadi aku penuh dengan imperfection gitu. Aku masih pakai botol-botol kayak bumbu dapur, masih beli saus tiram yang Iya. kaca. Terus abis itu masih beli Yakult, sebut merek, masih beli Yakult, masih beli susu yang ada di supermarket. Buat kopi kan ya, emang kita suka kopi dan ya yang Jadi kayak nggak ada yang, maksudnya masih biasa aja gitu, cuman hidup sadar aja gitu, kayak ada hal yang masih aku bisa kontrol, ya aku kontrol gitu. Gitu sih, jadi misunderstanding gitu, kayak beberapa teman-teman yang ngomong, Kak, kok masih pakai ini gitu. Tapi nggak banyak sih memang. Aku bersyukur banget teman-teman kayak positive vibes. Kayak aku juga senang, jadi aku spreading positive vibes. Kalian juga kasih energi yang positif gitu. Aku sering banget senyum-senyum kalau lihat komen DM gitu. sumber energi kamu itu. Terus sempet juga beberapa kali kayak nangis gitu, karena aku nggak nyangka hal yang biasa buat aku tuh ternyata tuh orang tuh ngerasa itu sesuatu gitu, kayak
berarti ya. Oh, buat mereka kayak ini meaningful, ini valuable gitu. Sedangkan aku tuh ngerasa biasa gitu, kayak nggak beli baju, misal nggak beli baju lagi. Wedding dress nanti maunya sih sewa ya, tapi ya kita lihatlah perjalanannya ya. Tapi ya sampai saat ini aku belum beli baju lagi dari video itu di upload ya. Kalaupun beli nanti aku pengennya yang sustainable fashion. Kayak gitu tuh aku kayak ngerasa ya emang nggak penting aja kayak beli baju lagi buat apa gitu. Ya itu ada aspek tadi si satu kotak minimalismnya, nggak fungsional juga kan? Benar, karena baju udah banyak. Aku kayak punya baju dari aku yang maksudnya dulu aku pernah beli, terus mamaku tuh hoarder. Mamaku tuh hoarder, jadi kayak punya baju tuh sampai aku harus declutter terus gitu. Tapi dia nggak beli terus-terusan sih, cuma emang dulu dia tuh punya gudang, maksudnya dia tuh beli-beli terus, emang apa ya, Numpuk lah, kumulatif bertahun-tahun sampai kalau dibuka tuh pintunya kayak ada lagi pintu di dalamnya, seakan-akan gitu. Emang udah agak tua juga, jadi kayak itu baju warisan, baju dia masih nih, baju dari pernikahan lah, semua masih ada baju Itu awal. juga ada kontennya kan, kamu sampai nemu gitu, kok masih ada baju bagus. Betul. 27 tahun ya. Terus kayak memang sih sebagian tuh benar-benar udah nggak bisa pakai karena kayak ada yang karatan atau apa, jadi aku kayak declutter, kasih ke tempat yang bisa recycle gitu. Ya, dan kebetulan juga kotak yang keduanya itu soal zero waste, sustainable living. Itu ya karena kita ngobrol, kan pacaran ngobrol ya. Betul. Jadi kayak aku juga ngasih cerita Ya aku gitu. sering cerita di story kan, webinar setiap hari. Ya ini Ini orangnya guys, emang serius banget kan. kalau beli baju mostly itu polyester tuh plastik tuh minyak bumi. Jadi ini tuh panjang, ada ceritanya nih, si plastiknya ada ceritanya gitu. Terus kalau dibuang ada cerita lain. Nah ceritanya tuh ya berdampak buat orang lain. Nah aku sendiri megang prinsip, aku ngomong ke Novia, aku nggak mau hidup aku nambah masalah ke orang lain. Nambah masalah ke orang lain, nambah masalah ke orang yang kita nggak kenal. Iya, karena waktu kita buang sesuatu, it's not disappear. Itu nggak hilang, it's not gone gitu. Waktu kita throw away itu ada somewhere gitu, away-nya itu somewhere gitu. Nah, aku udah pernah lihat di laut udah jelas ya. Aku pernah ke tempat pembuangan sampah. Aku cerita ke dia, ke Novia gitu. Jadi ya dia juga, kamu juga jadi nyadar kan ya? Iya, dari situ. Jadi kan tadi kan aku cerita tentang pulau plastik, terus aku sadar, terus aku mulai kurang-kurangi. Tapi masih kayak newbie banget lah waktu itu. Waktu itu kayak paling bawa tumbler lah. Nggak se-effort yang kalau Iya, lihat di pilah video. sampah gitu, nggak pernah. Yang bawa wadah banyak banget kok kemana-mana. Buat orang mungkin tuh banyak banget ya. Belum sadar juga kayak plastik-plastik kecil gitu, kayak misalnya beli sesuatu terus ada plastik yang kecil-kecil, aku kayak nggak terlalu kebayang gitu itu tuh ada pengorbanan yang besar gitu. Nah Iya. itu sekarang aku tuh aware banget kayak, oh ini sendok plastik, gue ambil satu tuh, ini tuh sangat berharga gitu, daripada gue ambil mending gue makan pakai tangan misalnya kayak gitu. Jadi kepekaannya tuh semakin semakin dipertajam. Nah dari situ akhirnya kan ngobrol tentang dari pulau plastik, aku mulai agak-agak newbie dalam zero waste, menyadari diri. Itu baru ketemu Yobel dari dating apps. Kita alumni. Terus habis alumni dating apps maksudnya. Terus habis itu baru ngobrol, kita kayak punya satu visi yang sama soal well-being manusia gitu. Mungkin aku lebih ke mindfulness, lebih ke mental health. Waktu itu juga bikin kontennya lebih ke sana. Background aku musik sebenarnya kan, jadi beda banget sama Yobel. Cuman kita punya visi yang itu sama, irisannya sama. Ya itu sih well-being. Makanya waktu kamu mau bikin konten, kan dulu kamu nggak punya akun Chartnoob kan? Terus kita diskusi kira-kira apa ya hashtagnya atau tagline-nya. Aku bilang ya, kan well-being sebenarnya summary semuanya. Kalau aku well-beingnya approach-nya lebih ke material world-nya ya, kayak sampah, iklim, bumi tempat kita dipijak. Kalau itu semua chaos kan ya, kita nggak bisa attaining highest quality of well-being kan gitu. Kita cuma jadi consumer, jadi well-doing atau well-consume gitu ya, bukan well-being as a human gitu. Nah kamu masuknya lewat sisi mungkin agak-agak individunya, sosialnya.
psikologisnya gitu. Jadi ketemu tengah gitu, satu ngomongin sistem, aku kan banyak kerja di policy, kamu masuknya lewat gimana nih membawa ini ke dalam gaya hidup gitu. Betul. Jadi aku bisa nih bikin sesuatu yang tadinya dia ngomong tuh panjang lebar, memusingkan, aku bikin lebih simpel. Karena emang knowledge aku tuh nggak nyampe sedetail dia, tapi aku ngerti nih gambaran besarnya dan aku paham apa yang harus. Aku tahu orang awam tuh Ya, too much information mikirnya gitu, apa gitu. Iya, Jadi iya. kayak akhirnya aku coba satu-satu nih eksperimen konten ini gini gitu. Makanya kayak kadang ada yang kayak kemarin ada yang ngomong, ini dia kan bukan teknik kimia, dia bukan ini, bukan itu. Ya emang bukan, tapi aku belajar gitu. Intinya tuh aku cuma pengen kasih pesannya, kita manusia, kita tuh harus sadar sama apa yang kita konsumsi. Mungkin hari ini sadarnya baru kayak aku, sampo, sabun. Aku sempet nih kayak beberapa kali kayak ngeliat salah satu beberapa produk yang aku pakai, oh ada kandungan ini ya. Tapi aku belum research lagi gitu. Ya udah, belajarin lagi nanti. Itu satu-satu. Kayak aku udah tahu nih sampo aku, oh ternyata mengandung ini ya. Aku jadi korban dari Iya, mungkin nggak sengaja ya, tapi greenwashing pada dasarnya. Bilangnya produknya green, safe, healthy, tapi ternyata lebih ada ke beberapa safe hal sih ya biasanya. malah ternyata ada harm effects gitu ya. Walaupun Iya. mungkin nggak ke semua orang sama ya. Dan akumulasi biasanya kan. Iya. Kayak akumulasinya cuma segini kok, kalau pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita tiap hari pakai, beda cerita dong. Ya, jadi memang kan poinnya kamu juga bukan berarti kalau pakai jadi fear marketing yang kamu bahas juga ya. Iya. Kan bukan berarti Kayak di Carefree kemarin. dipakai sekali terus jadi meninggal gitu, gak gitu kan. Tapi dia kan kita membangun kesadaran ini tuh secara sainsnya kumulatif nih. Dan ini jangka panjang. Nah, kita harus cukup punya kesadarannya diperpanjang, mindful. Ini tuh ada impact-nya ke gua, ke anak-anak gua, dan ke lingkungan gua. Betul. Nah, dari sisi akunya sih, aku ngomongnya yang panjangnya sih, kan, oh ini ada sistemnya bermasalah, tidak ada informasi yang di-disclose, ada kebijakan yang mengatur, jadi korbannya kita nih, netizen yang recok nih, Ya. karena nggak ada yang ngatur gitu. Cuman karena kita pakai dari dulu, jadi kayak kita ngerasa itu hal yang normal aja. Makanya sekarang aku pengen ngasih tahu kalau Ya kayak ini, susu kental manis, bertahun-tahun, semua orang kita tuh udah baru pada tahu ngomong, itu bukan susu gitu kan. it's not milk, kita udah tahu. Cuman sampai ada satu titik momen gitu ya, momentum gitu ya. Ini akhirnya membalik pengambil kebijakan ngomong, oh ini kental manis. Karena lebih ke manisnya daripada susunya gitu kan. Betul. Tapi orang Gula udah aja tahu. loh. Orang-orang yang udah privilege punya akses ke pendidikan tahu itu nggak sehat. Nah, iya betul. Ya cuma kan nggak terpublikkan gitu ya. Sadar sama apa yang kita masukkan ke makan, ke tubuh kita dan kita pakai gitu. Dan Iya. ini menurut aku adalah perjalanan seumur hidup gitu, kayak kita sadarin apa nih gitu. Jadi kalau dibilang kamu udah sadar apa dan aku belum, pasti ada gitu. Jadi kita sama-sama belajar Ya. gitu. Dan hidup berkesadaran ini nggak bisa sendiri. Betul. Kalau aku ngelihatnya kenapa aku sangat support kamu gitu ya, kenapa sangat support cerita Nupi, karena perubahan kita nih kan pengen dong dunia yang lebih baik, yang lebih sehat, lebih aman gitu. Tapi nggak bisa kalau cuman ya udahlah biar dia aja yang kerja, dia aja yang bersuara, nggak bisa kalau mau bersuara rame-rame. Biar ada demand-nya gitu. Ya, Kalau nggak ya exactly. cuma teriak sendiri ya nggak bakal berubah gitu. Jadi kalau mau teriak rame-rame, kalau mau berubah rame-rame, dan buat berubah rame-rame, nah ini yang menarik. Perubahan tuh nggak terjadi linear. Jadi Novia ada 2 orang followernya, lihat, like, comment, engage. Terus dia ngomong sama 2 orang lainnya. Jadi itu eksponensial gitu. Jadi 1, 2, 4, 16 gitu kan. Jadi angkanya tuh gini gitu grafiknya. Itu yang aku lihat terjadi di cerita Nupi gitu ya. Kebetulan lewat konten Zero Waste. Saat ini ya zero waste sih. Cuman ya seperti yang tadi aku jelasin lah, hopefully teman-teman cerita Nupi tuh paham kalau misalnya pesannya tuh apa dan bisa saling mengingatkan, karena kita tuh perjalanannya tuh unik satu sama lain gitu, bener-bener Iya, berbeda gitu. Jadi titik mulainya beda. Mungkin titik akhirnya kan pasti kita pengennya yang bagus ya gitu. Tapi kan titik mulainya beda, jalur yang diambil beda.
kemampuan buat bisa meng-afford transportasinya beda. Jadi kalau kita jalan dari Bandung ke Jakarta, jaraknya sama, titik mulainya mungkin beda kecamatan doang. Tapi karena kemampuan finansialnya beda, kenalan orangnya beda, tingkat pendidikannya beda, akhirnya beda semua gitu. So it's all about the journey. Dan it's all journey punya cerita kan. Nah, yang kamu ceritain adalah cerita kamu, cerita Nupi. Iya betul, semua orang punya cerita. Makanya aku tuh kasual banget sama kalian, karena emang ya kayak teman aja gitu. Temen ya kayak gimana sih gitu, saling cerita, no hard feelings. Terus aku harap kolam ini yang udah positif banget ini, aku harap bisa terus kayak begini dan makin membesar, supaya kita tuh bisa saling sadar, saling mengingatkan, saling memberi energi yang baik buat kita setiap hari. Dan kalau ini makin gede, makin gulungannya gelombangnya makin besar, frekuensinya makin bisa menjangkau banyak orang, tentunya kita bisa itu tadi dapetin well-being yang terbaik yang bisa kita lakukan di generasi kita. Iya. Itu aja hari ini. Makasih banyak udah nonton sampai akhir video. I'm grateful for you guys. Terima kasih sudah follow, sudah nonton, sudah komen, sudah DM, semua Sudah cerita share, ya. sudah bookmark. Ya, aku tuh bacain satu-satu. Mungkin nggak aku balas saat itu juga. Ada yang aku balas sebulan berikutnya gitu. Tapi ya, thank you banget. Kita kembali di episode berikutnya ya. Semoga aku bisa konsisten bikin YouTube. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau kasih ide-ide konten berikutnya, feel free to comment di bawah. Bye-bye!